Jadi beliau memang pelopor petani-petani yang ada di Piruko ini. Tempat bertanya masyarakat. Andilnya di dalam pembangunan, baik pembangunan keagamaan maupun pembangunan sosial sangat besar. Beliau adalah sosok seorang yang patut kita contoh dan teladani. Halo guys, nama aku Arkan Sawitra. Menurutku, sosok pahlawan desa itu adalah yang pertama, seseorang itu dapat diteladani baik itu dari segi tutur katanya, perilakunya, dan sopan santunnya. Dan yang kedua, menurutku sosok pahlawan desa itu adalah seseorang yang berdedikasi tinggi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik itu dari segi bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, sosial masyarakat, dan lain-lain. Ini adalah cerita tentang sosok pahlawan desaku. Desa Piruko merupakan salah satu desa atau jorong yang terdapat di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Tak lepas dari sejarahnya, Desa Piruko ialah desa yang sudah dibentuk sejak awal transmigrasi Bedol Desa. Pada bulan September tahun 1976, dengan perjalanan selama 1 bulan dari Kampung Wonogiri, Waduk Gajah Mungkur, menuju Provinsi Sumatera Barat, dan pada saat itu Kabupaten Dharmasraya masih bergabung dengan Kabupaten Sawalunto Sijunjung, sampai dengan pemekaran pada tahun 2004. Desa Piruko itu sendiri sudah ada sejak masyarakat transmigrasi tiba dan dibentuk pada saat masyarakat masih berada di Jawa. Pada tahun 2000, dengan adanya program pemekaran desa yang ada menjadikan desa berubah menjadi kenagarian. Salah satunya untuk Sawalunto Sijunjung, dibentuk Nagari Sitiung, di mana Nagari Sitiung sendiri terdiri dari 7 jorong, yaitu Gunung Medan, Piruko, Pisang Rebus, Pulai, Sitiung, Sungai Duo, dan Koto Agung. Maka dari itu, pemerintahan desa berubah menjadi pemerintahan nagari, di mana pemerintahan desa yang semulanya LKMD, Lembaga Musyawarah Desa, berubah menjadi pemerintahan nagari, yaitu BMASN, Badan Musyawarah Anak Nagari. Dan yang dulunya Desa Piruko, sekarang menjadi Jorong Piruko. Saat ini, Jorong Piruko memiliki jumlah KK sebanyak kurang lebih 700 KK. Pekerjaan masyarakat Jorong Piruko didominasi sebagai para petani, padi, sayur, sawit, karet, dan bidang pertanian lainnya. Serta ada beberapa yang sudah menjadi PNS, bahkan juga ada yang menjadi anggota DPRD dan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya pada saat sekarang ini. Dikenal seorang guru serta tokoh masyarakat di Nagari Sitiung, khususnya di Jorong Piruko, yaitu Pak Slamet, pria kelahiran Wonogiri 13 Maret 1964. Di tengah-tengah kesibukannya menjadi seorang pendidik, Pak Slamet juga berperan aktif di dalam berbagai bidang kemasyarakatan, seperti halnya bidang keagamaan, bidang pemerintahan jorong, bidang kepemudaan, dan bidang pertanian. Di bidang pendidikan, beliau adalah seorang guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Sitiung. Menurut Bapak, sosok Bapak Slamet Riyadi sebagai seorang pendidik, kebetulan Bapak sendiri adalah rekan kerja dengan beliau sekarang. Beliau adalah sosok seorang yang patut kita contoh dan teladani. Beliau adalah salah seorang guru senior yang berada di SMA 1 Sitiung. Beliau telah menamatkan banyak generasi-generasi penerus atau alumni-alumni yang berprestasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Sebagai seorang guru, beliau mengabdikan dirinya sebagai pamong, sebagai toladan, apalagi bagi saya sendiri, ya, karena dedikasi beliau kepada sekolah yang perlu ditiru dan perlu dicontoh. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Sodeko Alfif.
menurut saya Pak Slamet adalah salah satu guru yang humoris namun tegas. Dan setiap kami ingin menanyakan sesuatu kepada beliau, beliau selalu memberikan pendapat-pendapat yang sangat baik. Dan beliau merupakan panutan bagi kami, bagi siswa SMA Negeri 1 Sitiung. Di bidang pemerintahan Jorong, beliau menjadi penasehat dan mengarahkan arah pemerintahan. Pak Slamet Riyadi itu di masyarakat itu memang boleh katakan tempat bertanya masyarakat. Kontribusi Pak Slamet terhadap pemerintahan Kejurungan itu adalah tempat kami bertanya. Kebijakan-kebijakan pun kami sebagai kepala Jorong tidak bisa memutuskan, itu pun minta nasihat pada beliau. Karena apa, di Kejurungan beliau diangkat atau sebagai penasihat Jorong. Nah, oleh karena itu kami pun sangat bangga sekali mempunyai tokoh masyarakat yang kayak Pak Slamet Riyadi itu, karena sebagai percontohan masyarakat kami. Di bidang keagamaan, beliau menjadi pemuka agama. Menurut saya, Pak Slamet Riyadi adalah sosok yang sangat berpengaruh khususnya di Jorong Piruko Utara. Andilnya di dalam pembangunan, baik pembangunan keagamaan maupun pembangunan sosial sangat besar. Contohnya di bidang keagamaan, beliau mempelopori berdirinya Masjid Al-Muhajirin yang ada di Jorong Piruko Utara ini, sehingga dengan dana swadaya masyarakat kami berhasil mendirikan masjid yang ada di Jorong Piruko Utara ini. Kontribusi Bapak Slamet Riyadi di bidang keagamaan sangat besar, karena dengan pelopor dia berdirinya sebuah majelis taklim. Dan di bidang pertanian, beliau dikenal sebagai pelopor dalam hal kemajuan alat-alat pertanian. Pak Slamet Riyadi sendiri itu adalah sosok seseorang yang sangat dermawan dalam bidang tenaganya, ataupun sangat ringan sekali dalam membagi waktunya. Karena apa? Kami dari petani ini, mulai dari ketua-ketua kelompok, bahkan sampai di Gapoktan pun, beliau ini menjadi tumpuan ataupun menjadi kekuatan kami selama ini untuk memperlancar kelompok-kelompok yang ada di Piruko ini, memperkuat kekompakan petani untuk memajukan hasil yang lebih sempurna. Bahkan atas hasil kerja kerasnya di bidang pertanian, beliau mendapatkan beberapa prestasi. Yang pertama, mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat pada tahun 1994 sebagai Karsa Bakti Tani Nelayan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan pembelian mesin tani terbanyak dari pihak Kubota. Saat ini, organisasi yang masih aktif diikuti oleh Bapak Slamet Riyadi ialah Karang Taruna, Badan Penasehat Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Penasehat Pemuda Piruko, dan sebagai penasehat di dalam pemerintahan Jorong Piruko. Dengan kontribusi serta dedikasi Pak Slamet selama ini, masyarakat Jorong Piruko mendapatkan dampak positif serta berharap semoga kedepannya ada kader-kader yang bisa meneruskan perjuangan Pak Slamet untuk memajukan Nagari Sitiung, khususnya di Jorong Piruko. Hidup itu harusnya punya prinsip. Kalau prinsip Bapak, hidup harus bermanfaat bagi orang lain, satu. Yang kedua, kalau kita memang pernah hidup, apa bukti bahwa hari ini, bulan ini, tahun ini, minggu ini kita pernah hidup? Harus punya bukti bahwa kita pernah hidup. Apa itu? Karya nyata. Nggak perlu banyak bicara, berikan contoh dari diri kita dan lingkungan, maka kalau itu berhasil, orang lain otomatis akan berbondong-bondong mengikuti langkah-langkah kita.